Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Anak-anak yang di rumah, mari siapkan hatimu, kita akan beribadah bersama keluarga besar SD Immanuel. Nah, sekarang mari cari posisi yang terbaik. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari anak-anak, berikan hatimu untuk menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapakku datang padamu, menyembahmu.
hari ini kami tak henti-hentinya bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan beribadah, berkati kami supaya kami benar-benar menerima berkat yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Yes. Sekarang kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan aku istimewa. Ya, kita nyanyi dengan semangat. Anak di rumah harus bersemangat. Mari anak-anak istimewa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, mari bertumbuh di hatiku. Ketika sudah bertumbuh, lakukanlah dan menjadi berkat. Mari anak-anak, siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, khususnya anak didik SD Immanuel. Pada kesempatan pagi hari ini ketemu dengan saya, Pendeta Hosea Sitepu.
pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Tawarikh pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikan kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Usia berumur 16 tahun pada waktu menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkan supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Puji Tuhan, ayat ini mengajarkan kita anak didik bahwa semua mau anak-anak menjadi anak-anak hebat dan berguna. Siapapun kita, anak didik, mau anak hebat dan mau berguna. Kita belajar, kita sekolah, mau menjadi berguna bagi lingkungan kita. Kita lihat usia yang berumur 16 tahun, ia bisa menjadi raja. Selama 52 tahun memerintah, dia diberkati oleh Tuhan. Tentu kita juga sebagai anak didik mau menjadi raja, baik di tengah-tengah keluarga orang tua, baik di lingkungan kita tempat tinggal, bahkan di sekolah maupun di bangsa negara Indonesia ini. Tentu juga anak didik mau seperti raja usia. Tentu sebagai kita anak didik, apa yang usia lakukan, maka dia berhasil di dalam hidupnya. Dia berhasil, dia berguna. Tentu usia lakukan adalah melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang benar berarti tidak salah. Semua lurus di mata Tuhan. Mungkin manusia tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Maka adik-adik menjadi anak yang hebat, anak yang berguna. Belajarlah berguna di mata Tuhan, benar di mata Tuhan. Yang kedua, apa usia lakukan supaya dia menjadi raja yang berhasil? Usia juga mencari Allah selama hidupnya. Tentunya kita juga menjadi anak hidup di tengah-tengah keluarga. Selama hidup kita berguna bagi orang lain. Menjadi anak hebat bagi lingkungan kita. Tentunya haruslah kita mencari Allah selama hidup kita. Artinya apa? Kalau mencari Allah itu kita harus belajar beribadah kalau pas hari Minggu. Kita juga boleh belajar membaca Alkitab saat kita di rumah. Kapan saja, di mana saja, kita bisa mencari Tuhan lewat membaca firman, bahkan berdoa di rumah kita masing-masing. Bahkan juga di sekolah seperti ini, adik-adik sudah belajar mencari Tuhan selama adik-adik belajar. Itu yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, manusia bisa menjadi berhasil. Dia juga mau belajar dan takut kepada Allah. Orang yang menjadi sukses harus mau belajar. Kalau nggak belajar, nggak mungkin menjadi sukses. Maka adik-adik yang hadir di tempat ini, baik di rumah dimanapun adik-adik berada, belajarlah terus. Belajarlah terus. Dan belajar juga takut kepada Tuhan. Supaya apa? Kalau adik-adik belajar takut akan Tuhan, melakukan kebenarannya, pasti adik-adik pasti mau belajar. Apa yang tidak tahu,
kita belajar supaya yang tidak tahu itu kita tahu, bahkan kita akan berguna bagi lingkungan kita. Dan yang terakhir usia lakukan adalah menghormati ayahnya Amazia. Adik-adik juga punya orang tua seperti Usia. Usia menghormati ayahnya. Kita juga sebagai anak didik yang berguna, belajarlah menghormati orang tua yang ada di rumah. Karena orang tua kita sudah mengeluarkan biaya untuk sekolah kita, sudah mengantar sekolah kita, sudah memberikan nafkah buat kita. Tentunya kita sebagai anak didik, belajarlah menghormati orang tua. Supaya kita menjadi anak yang hebat dan berguna di tengah-tengah dimanapun kita berada. Tentunya semua yang Usia lakukan, tentu kita juga anak didik harus memiliki karakter seperti karakter yang hebat seperti Usia. Apa karakter anak didik? Anak-anak yang hebat. Karakter yang pertama harus tanamkan dalam diri anak didik adalah menjadi anak yang benar. Kalau anak yang benar itu tentu teman-teman juga banyak. Orang tua, teman-teman senang dengan kita. Kalau tidak anak yang benar, nanti kita tidak punya teman. Apalagi orang lain tidak mempercayakan kita sesuatu. Tapi kalau kita benar, orang senang dengan kita. Orang suka dengan kita. Maka semua anak didik SD Immanuel, belajarlah anak-anak yang benar. Dan yang kedua, belajar jugalah memiliki karakter yang mau belajar dengan baik. Walaupun saat ini adik-adik di rumah, belajar dari rumah, belajarlah dengan baik. Orang yang belajar, orang yang mengikuti arahan orang tua, bahkan guru di sekolah, berarti adik-adik mau belajar. Apa yang tugaskan orang tua atau guru kepada anak didik, ikutilah dengan baik. Dan yang ketiga, ternyata Usia memiliki karakter adalah menghormati orang, menghormati Tuhan. Tuhan memang enggak kelihatan secara jasmani, tapi Tuhan mewakili orang tua di tengah-tengah keluarga kita. Itulah yang kita hormati, karena Dia yang menafkahi kita. Orang tua di sekolah siapa? Mister dan Missnya itu juga hormati, karena dialah memberikan pengetahuan buat anak didik, buat supaya adik-adik hebat dan jadi berguna. Kalau anak didik tidak menghormati guru di sekolah, nanti adik-adik gak mendapatkan ilmu. Tentunya mari belajarlah menghormati Tuhan melalui guru sekolah. Dan yang terakhir, Usia juga memiliki karakter menghormati pemerintah. Pemerintah juga dia wakil Allah, karena pemerintah wakil Allah di muka bumi ini membuat aturan. Karena sekarang ada COVID, sekarang virus corona, pemerintah bilang pakai masker, kita pakai masker, cuci tangan, atur jarak, jaga kesehatan. Tentu kita menghormati pemerintah. Maka adik-adik yang kami kasihi, mari kita menghormati Tuhan, baik di orang tua, baik mister di sekolah, bahkan pemerintah di sekitar kita, supaya anak didik menjadi anak yang berguna atau anak yang hebat di tengah-tengah kehidupan kita. Untuk itu, kesimpulan kita pagi hari ini, marilah anak-anak yang hebat, berguna, harus jujur dan takut akan Tuhan. Milikilah karakter kejujuran, milikilah hati yang mau, harus jujur dan takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, anak-anak juga harus belajar dengan baik supaya berguna bagi orang tua, bagi bangsa dan negara saat adik-adik akan sudah besar. Dan yang terakhir, belajarlah selama adik-adik hidup, belajarlah mencari Tuhan, belajarlah berdoa, belajarlah mengucap syukur apa yang Tuhan berikan. Kalau adik-adik bisa menerapkan itu, nanti Tuhan sendirilah akan
memberikan keberhasilan kepada semua anak didik SD Immanuel. Harapan dan doa kami, biarlah semua anak didik menjadi anak hebat, menjadi berguna di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah masa kehidupan adik-adik nanti. Inilah menjadi renungan kita pagi hari ini, dan saya berdoa dan saya berharap kita menjadi anak hebat.